Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mulia Saro, spesialis THTKL, konsultan MS Image sebagai pembimbing. Izin menyampaikan tinjauan pustaka divisi diagnosis dan tata laksana dari neuropati auditori. Tes. Berapa slide ini, Bu Krisna? Halo. Izin dokter, saya menyampaikan tinjauan pustaka dan ada satu kasus dokter, ada sekitar 40 slide dokter. Banyak sekali. Yang singkat aja gimana? Baik dokter, izin menyampaikan inti-intinya saja dokter. Ya, intinya saja, tidak harus setiap slide dibaca ya. Iya dokter. Pada prinsipnya neuropati auditori itu sendiri bisa disebut dengan disinkroni auditori atau neuropati auditory spectrum disorder. Di sini merupakan kelainan pendengaran pada penderita yang memiliki fungsi sel rambut luar. Di sini untuk OAH-nya normal dan hasil BRA-nya tidak normal dan didapatkan cochlear mikrofoniknya normal. Neuropati auditori itu sendiri termasuk dari tulisensori neural yang merupakan adanya gangguan saraf aferen, jaras auditori, perifer, dan sentral. Ya, Pak. Untuk tujuan penulisan tinjauan pustaka ini untuk menambah pengetahuan diagnosis dan tata laksana dari neuropati auditori. Neuropati auditori itu sendiri ada istilah lain dengan disinkronisasi yang merupakan diartikan ketidakmampuan sinkronisasi aktivitas saraf di bagian regiotemporal yang menyebabkan keterbatasan dari persepsi auditori. Untuk demografinya, dari data demografinya banyak ditemukan pada bayi baru lahir sampai dengan dewasa usia 60 tahun. Untuk kasus terbanyaknya pada anak-anak usia kurang dari 25 tahun dan pada 75% kasus kurang dari 10 tahun. Untuk laki-laki lebih banyak daripada wanita dengan perbandingan 54% dibanding 45%. Kasus NA itu sendiri merupakan kasus yang jarang ditemui, 5-13 kasus per 1000 populasi dunia. Untuk etiologinya dari NA disebabkan karena faktor kongenital, karena adanya kelainan genetik, mutasi gen otoferlin, sindrom Charcot-Marie-Tooth, ataxia fretris, dan untuk kelainan didapat adanya resiko perinatal karena prematuritas, hiperbilirubin, hipoksia, asfiksia, karena pemakaian ventilator mekanik, perdarahan intrakranial, dan adanya pemakaian obat ototoksik, adanya infeksi seperti mumps dan meningitis, gangguan imun, sindrom Guillain-Barré, polineuropati diabetes mellitus, dan trauma kepala. Untuk 50% sebagian kasus dari NA belum diketahui penyebabnya. Untuk angka kejadian di Amerika, sebanyak 2-15% terdapat anak-anak dengan gangguan pendengaran. Untuk faktor resikonya itu sendiri, prematuritas dan komplikasi postpartum itu sering ditemuin, dan juga hiperbilirubinemia. Untuk pada tahun 2002, dari penjelasan dari Sininger 1:10 terdapat anak dengan gangguan pendengaran berat dan hasil BRA-nya abnormal. Untuk patofisiologi neuropati auditori itu sendiri, intinya dia itu melibatkan sel rambut dalam, sinaps antar sel, dan dendrit dari saraf pendengaran. Untuk gangguan sinapnya karena adanya gangguan di presinap dan postsinap. Untuk gangguan dari inner hair selnya karena perubahan proses transduksi sehingga menyebabkan gangguan pelepasan neurotransmitter sehingga aktivitas dendrit saraf auditori terganggu. Ini sama dengan penjelasan sebelumnya, adanya pada terjadi demyelinasasi sehingga menurunkan potensial aksi hingga menyebabkan menghambat arus listrik, penyakit aksonal primer dengan hilangnya serabut saraf sehingga mempengaruhi potensial aksi dari serabut saraf dan degenerasi sepanjang serabut saraf. Next. Lanjut. Ya, izin dokter, ini lagi bermasalah dokter, mohon maaf dok. Oh, ya. Mohon maaf,
Dokter, ini ada video tentang neuropati auditori. Di sini kita dapat melihat kelainannya pada neuropati auditori. Adanya perbedaan dari gangguan dari sensory neural hearing loss, terutama pada telinga bagian dalam. Yang menyebabkan dari hair cell dari koklea tidak bekerja sehingga proses penghantaran suara tidak sampai ke nervus auditori karena adanya kerusakan. Izin melanjutkan, dokter, untuk menegakkan diagnosis dari neuropati auditori itu sendiri, kita dapat menegakkan diagnosisnya dari anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan diagnostik yang terdiri dari audiometri, timpanometri, OAE, BERA, ASSR, dan pemeriksaan radiologi, serta menilai dari persepsi bicara. Untuk dari anamnesis, kita menilai dari percakapan, pasien biasanya mengeluhkan mereka dapat mendengar tetapi tidak dapat memahami percakapan. Untuk persepsi bicara terdapat penurunan persepsi dan pada kesulitan pasien juga pada NA terdapat kesulitan mendengar, terutama pada saat keadaan bising. Untuk pemeriksaan diagnostiknya dapat dilakukan pemeriksaan audiometri, terutama audiometri nada murni, dilakukan VRA, BOA, play audiometri apabila pasien lebih dari 5 tahun, akustik intense seperti timpanometri dan refleks akustik, OAE, dan BERA. Untuk pemeriksaan audiometri, biasanya ambang dengarnya mendekati normal sampai dengan tuli yang sangat berat. Pasien-pasien dengan NA terganggu pada keadaan lingkungan yang bising. Pada bayi, kita dapat melakukan pemeriksaan BOA atau VRA. Untuk pemeriksaan BOA itu sendiri kita lakukan pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan. Keterbatasan dari pemeriksaan BOA itu sendiri hanya dapat mengukur kesadaran bayi dan tergantung dari kondisi kesadaran dan perhatian bayi tersebut. Untuk pemeriksaan VRA dilakukan bila bayi dapat Untuk pemeriksaan VRA dilakukan bila bayi dapat duduk dengan posisi kontrol kepala baik, lalu digunakan media visual, digunakan seperti mainan, cahaya, dan atau video untuk melihat respon terhadap suara, dilakukan pada usia 6-7 bulan, pada usia kurang lebih 5 tahun, kita dapat lakukan play audiometri. Untuk audiogram, hasilnya akurat, setidaknya dilakukan 2 kali kunjungan. Untuk frekuensi evaluasi BOA tergantung perkembangan dan kerjasama anak. Sebaiknya minimal tiap 3 bulan hingga anak usia 6 tahun. Untuk pemeriksaan OAE, ini merupakan diagnosis neuropati auditori ditegakkan dengan hasil OAE yang masih normal, yang menandakan fungsi sel rambut luar kokleanya masih baik. Pada pemeriksaan penelitian Lotfi dan Merkian pada tahun 2007 didapatkan 69,23% NA dengan hasil OAE-nya baik, pada 19,23% dengan hasil tidak terdapat gambaran OAE, dan 11,53% NA-nya respon buruk terhadap OAE. Untuk gambaran dari BERA merupakan gambaran khas neuropati auditori. Pada pemeriksaan BERA ditemukannya gambaran BERA yang abnormal, memanjang atau tidak ada dengan adanya gelombang mikrofonik koklea atau mirror.
Untuk mikrofonik koklea itu merupakan respon preneural. Dia itu muncul pada sebelum gelombang 1, biasanya ditemukan pada telinga normal dengan SNHL dan neuropati auditori. Pada NA, mikrofonik koklea diikuti dengan respon yang abnormal. Ini gambaran mikrofonik koklea. Untuk pemeriksaan ASSR ini merupakan pemeriksaan objektif yang alternatif, jadi bisa dilakukan atau tidak, karena lebih utamanya dilakukan pemeriksaan BERA untuk menilai jarak auditori dari perifer hingga sentral, menggabungkan spesifitas berbagai frekuensi dan stimulasi tingkat tinggi. Ini banyak dilakukan pada kasus dengan tuli sensori neural sangat berat, di mana respon BERA-nya tidak muncul. Respon ASSR didapatkan dengan sinyal tinggi lebih dari 80 desibel pada neuropati auditori. Pemeriksaan ini tidak dapat digunakan untuk menentukan ambang dengar pada neuropati auditori. Untuk pemeriksaan timpanometri, refleks akustik biasanya tidak muncul baik stimulasi ipsilateral maupun kontralateral. Untuk refleks akustik stapedius tidak muncul, kalaupun muncul, munculnya abnormal sehingga menyebabkan gangguan konduksi saraf sinyal auditori. Pemeriksaan radiologi MRI atau CT ini dilakukan apabila pasien direkomendasikan dengan kandidat implan koklea. Lanjut. Ya. Mohon maaf dok, lagi bermasalah, izin melanjutkan. Untuk pemeriksaan persepsi bicara itu sendiri, kita melakukannya dengan menggunakan kuesioner. Ada 5 kuesioner yang harus diisi, seperti IT-MAIS, MAIS, MLNT, PBK, dan HIN. Untuk pemeriksaan persepsi bicara itu sendiri, kita dengan melihat karakteristik, ya Pak, untuk pada pemeriksaan karakteristik dengan pasien NA dengan hasil OAE normal, ABR tidak normal, dan cochlear mikrofonik positif. Untuk penata laksanaannya, pasien dengan neuropati auditori membutuhkan penanganan masalah pendengaran dan komunikasi yang berbeda dengan tuli sensori neural lainnya. Penanganan pasien dengan neuropati auditori hingga saat ini masih kontroversi. Pada pasien NA itu sendiri kita lakukan dengan pemasangan ABD, tapi banyak audiologis berpendapat ABD tidak membantu pada neuropati auditori. Sebelum pemasangan ABD, kita lakukan konseling terlebih dahulu terhadap orang tua. Bahwa ABD mungkin dapat atau tidak akan memperbaiki fungsi bicara dan bahasa pasien tersebut. Kita lakukan monitor setiap bulan untuk perubahan sensitivitas pendengarannya, pengaturan ABD, dan evaluasi perkembangan bicara. Untuk penggunaan implan koklea memberikan manfaat pada pemasangan implan koklea. Sidinger dan Trautwein pada tahun 2000 meneliti dengan hasil BERA yang normal setelah pemasangan implan koklea. Untuk Fabri tahun 2000 memiliki pendapat terdapat perbaikan pada fungsi auditori setelah pemasangan implan koklea. Implan koklea membuat jalan pintas pada lokasi lesi, yaitu pada sel rambut dalam atau sinap. Untuk prognosisnya itu sendiri, kita pada neuropati auditori, kita meliputi usia saat didiagnosis NA tersebut dan ditata laksana. Pemakaian ketepatan alat bantu dengar, konsistensi kemampuan kognitif, dan kondisi medis lainnya. Beberapa pasien dengan neuropati auditori, fungsi pendengaran dapat mengalami perbaikan secara spontan dalam 1-2 tahun. Apabila pasien NA respon dengan pemakaian ABD, kita pertimbangkan untuk dilakukan implan koklea. Di sini kita sebagai klinisi mengedukasi pasien untuk habilitasi belajar komunikasi pada anak gangguan
gangguan pendengaran meliputi edukasi terhadap orang tua dengan mengajarkan tunjukkan kasih sayang dengan bicara sebanyak mungkin, pastikan anak melihat wajah dengan jelas, bicara keras tapi tidak berteriak, usahakan anak melihat gerakan atau benda yang ingin diperlihatkan, mengajarkan aktivitas sehari-hari, ajaklah anak ke tempat umum, berikan dorongan untuk mengemukakan keinginannya, dan keluarga harus mengenali bahasa isyarat anak. Sebagai ringkasan, NA sendiri merupakan bagian dari tuli sensori neural yang terdapat adanya gangguan pada aktivitas saraf aferen pada jaras auditori perifer dan sentral, disebut juga dengan istilah lain disinkronisasi yang diartikan sebagai ketidaksinkronan aktivitas saraf pada regiotemporal sehingga menyebabkan keterbatasan persepsi auditori. Pada pasien NA itu sendiri biasanya derajat pendengaran yang normal atau mengalami penurunan dari ringan hingga tuli sangat berat, tetapi selalu memiliki kemampuan persepsi bicara yang buruk. Pasien yang NA terdapat gambaran khas dengan bera abnormal, tetapi OAE dan timpanometrinya normal. Kasus NA itu sendiri jarang ditemukan, jadi diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosis dan mengedukasi keluarga dengan penderita NA. Izin menyampaikan laporan kasus identitas anak Atskia dengan usia 10 bulan dari Pekalongan, tanggal pemeriksaan 5 Maret 2020. Dari anamnesis didapatkan keluhan utama pasien belum dapat berbicara, riwayat perjalanan penyakit pasien belum dapat mengucapkan kata, hanya bisa mengucap ma dan pa. Bila dipanggil dari belakang, pasien tidak menoleh, pasien tidak kaget bila terdapat suara keras. Periode prenatal tidak didapatkan kelainan dengan berat lahir 2.500 gram. Ibu kontrol kehamilan teratur di puskesmas, tidak ada riwayat sakit kuning maupun bintik-bintik merah disertai demam. Untuk riwayat perdarahan saat hamil disangkal, riwayat minum obatan dan jamu-jamuan saat hamil disangkal. Dari riwayat penyakit dahulu, pasien mempunyai riwayat sakit kuning saat usia 3 hari, riwayat operasi kasai saat usia 2 bulan, dan riwayat CMV saat usia 2 bulan. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang mengalami gangguan penyakit seperti ini. Riwayat sosial ekonomi ditanggung BPJS PBI dengan kesan ekonomi kurang. Pada pemeriksaan fisik, status generalis dan lokalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan OAE didapatkan telinga kanan dan kiri dengan hasil pas-pas, dan pemeriksaan timpanometri dengan telinga kanan dan kiri dengan tipe A. Pada pemeriksaan BERA ditemukan gambaran mikrofonik koklear pada telinga kiri dengan 90 desibel dan telinga kanan 90 desibel. Untuk hasil pemeriksaan refleks akustik, ipsilateral dan kontralateral kanan dan kiri negatif. Didiagnosis dengan ambang respon dengar kedua telinga lebih dari 100 desibel, cenderung kurang dengar, derajat sangat berat, et causa neuropati auditori dengan mikrofonik koklear positif. Untuk programnya dilakukan fitting ABD, konsul TS, rehab medik untuk terapi bicara, konsul tumbuh kembang anak, dan evaluasi perkembangan bahasa dan bicara tiap 6 bulan oleh TS tumbuh kembang anak. Pada pasien ini terdapat faktor-faktor risiko sebagai kecurigaan terhadap kelainan pendengaran, kongnital, dan didapat. Terima kasih. Halo? Ya, dokter. Ya, terima kasih Dokter Krishna. Ini sangat bagus. Neuropati auditori ya. Pasiennya jarang di kita, tetapi kita sudah pernah mendapatkan beberapa dan pada umumnya di bayi. Tadi disebutkan dari bayi sampai tua, ya kan? Iya, dokter. Nah, kita belum pernah menemukan yang tua. Faktor risikonya apa saja pada yang kasusmu ini? Untuk pada pasien Atskia itu sendiri, riwayat operasi, riwayat sakit kuning hiperbilirubinemia saat usia 3 hari, dokter. Dan riwayat menjalani operasi KASA yaitu saat usia 2 bulan, dan riwayat CMP saat usia 2 bulan, dok. Operasi KASA itu apa? Operasi pada penderita atresia biliar, dokter. Oh, atresia biliar. Iya, ya.
Tadi disebutkan di teorimu ada prematuritas dan hiperbilirubinemi. Faktor risikonya itu ya, kalau pada bayi atau anak. Kalau pada dewasa beda. Dewasa apa tadi ya? Saya lupa. Ada Bisa karena Guillain-Barré, ada trauma kepala stroke, juga bisa, Dok. ya trauma kepala ya. Pada pasien ini kamu sebutkan tadi yang sakit kuning saat usia 3 hari, itu kita harus menelusur apakah ini hiperbilirubin yang toksik di otak atau hanya hiperbilirubin yang normal. Karena hiperbilirubin kuning yang fisiologis, maksud saya bukan patologis ya, itu berbeda, Mbak. Ya, jadi kalau ada seperti ini, kita harus menelusur hiperbilirubinemianya itu berapa bilirubin totalnya. Pada umumnya lebih dari 15. Ya, jadi kita harus melihat laboratoriumnya, tidak hanya sekedar anamnesis. Memang hiperbilirubin sebagai faktor risiko, tetapi kita harus memastikan apakah hiperbilirubinemianya itu yang fisiologis apa yang patologis. Kalau di sini keterangannya di usia 3 hari, itu kemungkinan fisiologis. Apalagi ini ada operasi kasai itu yang operasi hiperbilirubinemi atresia bilirubin itu mungkin pada saat usia itu karena ada gangguan di bilirnya sehingga terjadi kuning. Kemudian memang yang gangguan bilir itu bisa bilirubin yang melanjut yang sampai toksik ke otak. Nah, itu mungkin hari keberapanya itu sampai berapa hari dirawat dengan kuning, sampai transfusi tukar apa enggak, di tempatnya fototerapi apa tidak, itu mengindikasikan bahwa sepertinya kalau ditransfusi tukar itu lebih dari 15 bilirubin totalnya. Ya, itu ada ketentuannya, Mbak. Ya, jadi kemungkinan malah ini faktor risikonya tidak diketahui. Dan di depan tadi disebutkan faktor risikonya itu malah 50% tidak diketahui. Ya kan? Iya, Dokter. Sehingga kita harus memperkirakan itu dan kita harus curiga juga pada anak-anak atau orang dewasa yang ada gangguan bicara dengan faktor risiko hiperbilirubin dan prematuritas atau kalau dewasa ada trauma kepala. Tetapi harus ditelusur. Maksud saya tadi, kalau prematuritas berat badan lahir rendah itu kan bisa ditanya ya. Tapi kalau hiperbilirubinemi itu kita harus memastikan dengan hasil laboratorium. Mungkin ibunya bisa tahu, kalau tidak tahu berarti kita bisa menanyakan tadi apakah pernah dimasukkan dalam fototerapi di inkubator yang matanya ditutup, kemudian pernah ditransfusi misalnya gitu. Itu bisa untuk memprediksi apakah ini benar-benar faktor risiko dari NA tadi. Ya. Kemudian yang tadi di pendahuluan kamu bilang ada cochlear mikrofonik normal. Nah, itu sebetulnya tidak seperti itu. Cochlear mikrofonik itu tidak ada normal dan tidak normal, Mbak. Cochlear mikrofonik itu ada atau tidak? Muncul gitu, ya. Muncul cochlear mikrofonik. Jadi kalau tadi yang di kasus benar, CM-nya positif, gitu ya. Kalau melihat tadi patofisiologinya di outer hair cell-nya bagus. Bisa di video tadi kan bisa bereaksi dengan adanya suara, kemudian rambut luarnya itu bergerak, menggerakkan skala vestibuli, ya, sehingga bisa mendengar di outernya. Begitu nyalur sampai ke inner hair cell-nya cuma diem tok, jadi tidak bisa menyalurkan suara yang dari outer hair cell tadi, sehingga gambaran di beranya tidak muncul gelombang. Terus pada bagaimana kita mencurigai bahwa ini ada suatu
neuropati auditori. Kira-kira gimana, Mbak Krisna? Karena ini kan Krisna sudah mendapatkan seperti itu, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan BIRA, itu muncul koklear mikrofonik. Kebetulan saja ada. Tapi bagaimana kita bisa curiga ke arah sana, kemudian kita langsung ngeklik condensing untuk mengetahui apakah ada koklear mikrofonik apa enggak. Gimana, Bu Krisna? Dari anamnesis pada orang tua pasien, dokter, dengan respon anaknya yang didapatkan apabila sudah dapat berbicara atau belum, mendengar apabila terdapat suara keras atau tidak, terus memahami apa yang diperintah, memahami perintah dari orang tua atau tidak, dokter. Dan dapat memahami percakapan tersebut kalau pasien sudah lebih dari 5 tahun, dokter. Terus? Untuk faktor risiko enggak kamu tanyakan? Kan ditanyakan faktor risiko juga, dokter. Ya, jadi kenapa kita selalu menanyakan faktor risiko? Karena kecenderungan ke arah sananya kita harus memikirkan. Oh, ternyata ini punya prematur. Oh, ini ternyata punya hiperbilirubin. Kemudian dari anamnesis, saya betulkan tadi ya, tidak semuanya seperti itu. Karena kalau seperti yang tadi kamu sampaikan di anamnesis, itu kecurigaan ke neuropati auditori itu tidak terpikirkan, Mbak. Nah, yang terpikirkan dan selalu kita harus waspadai itu kalau orang tua bilang, kadang-kadang anak dengar, kadang-kadang tidak. Terus kita sampaikan anamnesisnya, dengar Bu, benar? Benar. Kalau dengar mengerti enggak suara itu? Enggak, cuman dengar tok. Itulah itu sudah harus curiga ke arah sana, kemudian kita melanjut ke faktor risiko tadi yang kita tanyakan. Jadi paham ya, karena yang disebut di definisi tadi, disinkronisasi dari jaras pendengaran. Jadi kadang-kadang sinkron, kadang-kadang tidak. Sehingga dia pada saat sinkron, dia akan mendengar. Tetapi pada saat tidak sinkron, dia tidak mendengar. Ya. Kemudian OAE-nya juga pas. Artinya authorized-nya bagus. Ya, menerima suara tadi. Ya. Jadi kecurigaan kita awal di anamnesis. Kemudian anamnesis yang seperti tadi kita harus korek di faktor risikonya. Walaupun kita tahu bahwa faktor risiko 50% tidak diketahui. Terus pada saat itu dilakukan BIRA. Sebelum BIRA apa? OAE kan? OAE, dokter. OAE. OAE-nya pas. Tapi pada saat melaksanakan BIRA, loh, gelombangnya kok nggak muncul sama sekali. Waktu dibarani tidak dengar, berarti kita bisa langsung 80 desibel kan? Iya, dok. 80 desibel tidak ada muncul gelombang. Kemudian kita naikkan 90 tidak muncul lagi. 100 tidak muncul lagi. Nah, jangan-jangan ini ada suatu koklear mikrofonik. Karena OAE-nya pas. Gitu. Ya. Terus, habis itu kalau muncul berarti ini pasti ada suatu gambaran mikrofonik. Ya, koklear mikrofonik gambarannya seperti mirror. Jadi ada bayangan gelombang yang di awal. Ya. Terus harusnya setelah itu dipastikan dengan timpanometri. Tadi kan di teorinya OAE dan timpanometri normal. Tapi refleks akustiknya negatif. Ya, jadi tadi sudah betul. Untuk pasien tadi dilakukan timpanometri, dilakukan refleks akustik, hasilnya menunjukkan adanya neuropati auditori. Bagus. Kebanyakan teman-teman itu ada yang kelewatan tidak dilakukan refleks akustik. Jadi refleks akustik itu untuk memastikan apakah di jalur
pendengarannya ada gangguan sangat berat atau tidak. Kemudian apakah ini perlu dilakukan ASSR? Kalau pakai APD kan harusnya untuk yang bagus ASSR ya. Cross check, Tapi ini dokter. gimana? Ini pada pasien ini tidak dilakukan ASSR, dokter. Ya, alasannya apa? Karena ASSR untuk ini dicoba fitting ABD terlebih dahulu, dokter. Ya, jadi penggunaan pemeriksaan ASSR itu tidak bisa muncul mikrofoniknya, tidak bisa muncul mirrornya. Di ASSR kan hanya mengetahui kurang pendengaran derajatnya apa gitu aja kan, di frekuensi berapa. Itu untuk nyeting fitting ABD. Tetapi kalau kita di BERA, kemudian atau gini, kita menemukan pasien yang seperti tadi, kemudian apakah kita langsung ASSR atau BERA? Kalau ada faktor risiko dan kita curiga ke arah neuropati auditori, itu sebaiknya BERA, bukan ASSR. Karena kalau langsung ASSR, kita akan kecolongan, tidak ketemu NA-nya. Karena mirror itu hanya bisa ditampakkan pada gambaran BERA. Kemudian untuk ngecek persepsinya, sebelumnya harusnya bisa sebelum dilakukan BERA, kita mengecek persepsinya dengan gambar-gambar atau pertanyaan pada orang tua, dia paham nggak kalau diperintah atau disuruh apa gitu. Jadi kecurigaan sebelum kita lakukan pemeriksaan OAE BERA itu sudah ada dari anamnesis. Ya. Kemudian OAE pas. Kenapa kamu fitting ABD? Apakah tidak menyebabkan suatu kebisingan yang kemudian menjadikan outer hair cell-nya terganggu? Gimana Bu Krisna? Di sini gunanya untuk dilakukan fitting ABD untuk menaikkan ambang dengar pasien tersebut, dokter. Karena pada BERA-nya dengan ambang dengar di 90 desibel, dokter. Iya, itu tujuan ABD secara umum ya. Tetapi pada pasien ini kan OAE-nya bagus. Kalau OAE bagus, diberi alat bantu dengar, bising yang didapatkan di ABD bisa merusak outer hair cell loh, Mbak. Gitu. Ya, jadi memang kita harus lihat-lihat ini. Boleh kalau di beberapa jurnal ada masih kontroversi mengenai penggunaan ABD pada neuropati auditori. Ada beberapa jurnal yang mengatakan tidak perlu diberikan ABD karena akan merusak outer hair cell. Kemudian pada yang berpendapat ABD bisa meningkatkan ambang dengar biar anak bisa melihat, itu masuk akal juga karena ada beberapa saat anak ini sinkron terhadap suara yang masuk. Sehingga bisa dimanfaatkan pada saat suara tadi masuk, kemudian pas sarafnya, jarasnya itu sinkron. Nah, ini beberapa jurnal kontroversinya seperti itu. Dan para ahli yang mengatakan perlu pakai ABD itu berpendapat juga bahwa nantinya outer hair cell akan rusak juga kalau dibiarkan, karena proses dari NA ini akan progresif. Itu beberapa jurnal yang saya baca seperti itu, sehingga kita akan memberikan ini alat bantu dengar atau tidak, itu harus ada alasan. Yang pertama, kalau mau memakai ABD atau merekomendasikan ABD, itu alasannya seperti Krisna tadi, untuk meningkatkan ambang dengar, tetapi apa gunanya kalau persepsinya tidak connect, ya kan? Sedangkan kerugiannya akan merusak outer hair cell. Nah, kemudian bagi yang memakai ABD, itu harus di setiap bulan di OAE. Karena kerusakan ini akan terjadi kalau memakai ABD. Sehingga outer hair cell-nya akan rusak, akan muncul OAE-nya menjadi river.
Nah, ada juga yang mengatakan untuk pertamanya, untuk memicu saraf tadi, karena kan ini faktor resiko prematuritas juga kan, siapa tahu untuk bisa mengaktifkan saraf tadi dengan alat bantu dengar itu bisa menjadi baik. Makanya dimonitor setiap bulan OAE-nya. Bila OAE-nya sudah refer, langsung bisa direkomendasikan untuk dilakukan implan koklear. Karena pada umumnya NA itu berat dan sangat berat. Dan bilateral. Jadi terindikasi untuk implan koklear. Paham ya? Jadi boleh semua, tidak apa-apa. Karena di beberapa jurnal juga masih kontroversi. Pakai ABD apa tidak. Kalau mau pakai ABD harus berikan informasi ke orang tuanya, efeknya dan kemanfaatannya. Tidak pakai ABD, itu kenapa nanti bisa disampaikan. Gitu. Paham enggak? Paham ya, teman-teman paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung situasi. Apalagi kalau pada NA ini ada delay lain. Bagaimana kalau kita merekomendasikan ABD, kemudian ada delay lain misalnya Down syndrome atau yang lainnya, sehingga untuk persepsinya itu tambah jelek. Percuma kan? Ya. Di implan koklear pun itu juga kita harus melihat kondisi anaknya seperti apa. Apakah ada delay lainnya seperti apa, ringan apa berat misalnya, jenisnya apa, itu kita harus merekomendasikannya sesuai kondisi pasien. Begitu pula sesuai ekonominya pasien. Selain itu, pendidikan orang tuanya. Karena pemberian ABD, pemberian implan koklear, itu perlu keterlibatan orang tua untuk bisa anak ini direhabilitasi. Itu ya. Ada pertanyaan? Paham enggak ini kira-kira? Ini banyak yang ikut tapi coba tampakkan wajahnya. Jangan-jangan ada yang sambil tidur. Enggak apa-apa, ini ada yang di klinik juga ini. Prima, sedang apa ini? Nah, ini masih operasi ini siapa ini? Kok pakai hijau-hijau? Bima, Dok. Bima, kamu lagi Dok. apa? Di hijau-hijau? RSND, Dok. Oh, RSND. Pakai gituan? Iya, Dok. Reksa. Oh, Iya, ya syukurlah. Ya, ada yang nanya, kasusnya jarang, tapi kita harus tahu. Karena kaitan dengan tata laksana. Kaitan dengan edukasi kepada orang tua pasien, kira-kira prognosisnya bagaimana. Yang belum pernah kita tahu, dan belum, mungkin sudah ada ya, tapi kita belum pernah, istilahnya orang Jawa ngeh, belum pernah kepikiran ke arah sana, NA pada orang dewasa. Ya, karena pada orang dewasa itu kita audiometri, kurang pendengaran, gangguan pendengaran, nggak bisa ngomong, misalnya seperti stroke itu, bolak-balik kan kita pernah kan mendapatkan stroke yang nggak bisa ngomong. Kita lakukan audiometri, timpanometri. Audiometrinya misalnya sangat berat, timpanometrinya normal. Bisa jadi itu kalau dilakukan BERA, itu akan muncul cochlear microphony. Harusnya bisa dilakukan sebelum BERA. Audiometri tutornya bagaimana? Kalau kita lakukan audiometri tutornya itu jelek banget, berarti persepsinya akan kurang bagus ya. Dan tidak perlu pemakaian ABD. Dilihat SRT dan SDS-nya. Ya enggak, Bu Krisna? Bu Krisna sudah NU2 loh ini. Izin dokter, untuk yang dewasa, beberapa jurnal saya belum ketemu dokter. Baru banyak kan pada anak-anak dokter. Ya. Sebenarnya kalau lihat definisinya, lihat faktor resikonya, dan kamu sudah bilang bisa mengenai bayi, anak, sampai dewasa kan? Usia 60 berarti tahun. kemungkinannya ada gitu. Cuman kita belum kepikiran ke arah sana. Mungkin yang di NU ke depan
Kalau sudah pandeminya udah hilang ini, kalau ada pasien konsulan dari penyakit dalam atau interna dengan Guillain-Barré atau dengan stroke. Kalau nggak salah tadi faktor risikonya itu kan, atau Ada, post ya. trauma. Infeksi itu juga kita, bisa. Ya, itu ya. Iya. Ya, sudah ini sudah mau jam 12, nanti saya dimarahin Pak Zul. Gimana, ada yang bertanya nggak? Sudah ada yang pernah dari teman-teman yang lain pernah menemukan neuropati auditori nggak? Gimana, yang sudah pernah siapa? Oh, ini sharing pengalaman ya, enggak apa-apa. Oh, Reza muncul. Halo, gimana Reza? Apa kabar? Di situ Alhamdulillah, bisa. dokter. Oh ya. Ada yang ini mau komen atau bertanya, silakan. Oh, Fajri. Halo, Fajri. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Nggak diusir kan kamu? Diusir sama tetangga nggak? Enggak ada. Iya. Pernah mendapatkan NA ini, Pak Fajri? Enggak ada. Izin Belum pernah? Itu kan belum dari yang kasus tadi itu kan dilakukan Putus-putus. evaluasi ulang dari. Suaranya. Putus-putus, Pak. Gimana kasus tadi? Itu kan kasus tadi kan ada evaluasi dari sejauh anak. Jangan sini, jangan. Kemudian itu evaluasi yang dilakukan itu berapa apa aja dok? Maksudnya? Nggak denger ya aku, putus-putus. Gimana ya. Mbak? Teman-teman denger nggak? Kok putus-putus ya? Izin tidak Putus-putus mendengar. juga dok. Putus-putus dokter. Sinyalnya tidak stabil dong. Iya, ya di ini. Halo. Coba siapa yang dengar jelas? Saya dijelaskan. Jadi pada anak tadi ada evaluasi. Ya, Pak Fajri. Halo. Halo, gimana? Iya kan ada evaluasi dok. Itu di evaluasi berapa lama ya dok? Coba evaluasi Izin dokter, izin menyampaikan pada pasien anak tadi yang atskia tadi, Pak Fajri menanyakan di anak tersebut dievaluasi setelah berapa lama ya dokter? Itu jadi pakai APD nggak? Karena ini pasien dari poli anak, dokter dikembalikan ke TS anak terlebih dahulu, dokter, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter. Jadi kita hanya menyarankan APD. Iya, dokter. Ya. Kalau dia mau pakai APD, kita evaluasi OAE tiap bulan. Ya. Terus untuk neuropati auditorinya tidak usah dilakukan ulangan beda. Tidak perlu evaluasi ulang untuk menentukan diagnosis. Kita sudah mendiagnosis sejak awal namanya neuropati auditori. Berarti tidak ada sinkronisasi dari cerdas pendengaran. Gitu Pak Fajri. Nah, kecuali kalau dia, jadi ini bedanya hanya di edukasi. Mau pakai apa enggak? Karena ini Krishna menganjurkan pakai, dia mungkin punya alasan seperti tadi, untuk memperbesar suara yang masuk, untuk mengaktifkan saraf yang lagi prematur misalnya. Karena saraf dari prematur itu kan kadang-kadang umur 10 bulan, perkembangan sarafnya sesuai dengan umur 4 bulan, misalnya gitu. Jadi kita masih mengharapkan dengan stimulus suara dengan ABD, itu akan menjadi membaik. Karena di jurnal juga ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Nah, pada saat sudah matur, mungkin bisa jadi baik. Tetapi efek jeleknya harus disampaikan juga, bahwa ini akan merusak outer hair cell. Sehingga malah justru kadang-kadang menjadikan tidak mendengar. Kasihan banget tuh orang yang tadinya mendengar, tapi tidak bisa persepsinya, tidak mengerti, terus dikasih ABD, malah tidak mendengar sama sekali. Nah, itu harus disampaikan.
Nah, kemudian kalau kita memberikan yang tanpa feeding ABD, kita saran kepada anak, karena ini neuropati auditori, untuk di monitornya di bahasa dan bicaranya saja, dan diberitahukan pada orang tuanya, ini akan lebih bagus dengan implan, kalau memang orangnya mampu. Tetapi begitu dia oke implan, kita harus melakukan OAE ulang. Nah, dari diagnostik awal sampai dia persiapan implan itu bisa bertahun-tahun loh Pak Fajri. Sehingga pada saat mau dipasang implan oke apa enggak, kita harus cek OAE-nya. Outer hair cell-nya masih bagus apa enggak. Ada beberapa jurnal juga yang mengatakan tidak usah ngurusin outer hair cell. Karena untuk persepsi dan suara yang masuk ke otaknya itu juga tidak bagus, langsung saja implan. Sehingga harapannya akan menjadi seperti anak yang betul-betul gangguan dengar dari telinga dalam sampai ke otaknya. Jadi kayak dianggap seperti anak kandidat implan. Itu. Dan boleh dilakukan, tidak apa-apa. Karena outer hair cell itu kan fungsinya cuma sekian persen dari kita bisa bicara. Ya, tujuan dari implan koklear itu kan mendengar, paham, kemudian bicara. Ya kan? Paham enggak Pak Fajri? Ya. Ya. Ada yang lain? Masih ada waktu sedikit. Kalau enggak ada ini Bu Krisna, tanya ke Bu Krisna toh. Masuk tanya ke saya. Krisna kan udah belajar itu. Udah belajar toh Krisna? Sudah Dok, sambil membuat makalahnya dan Iya. Nah, ini ketentuan dari KPS gimana? Kalau sudah, misalnya nanti ada departemen, itu terus disampaikan lewat Zoom begini, terus koreksi makalahnya gimana? Ada ini enggak? Ada diberikan ke penelaah dan pembimbing? Belum tahu ya? Kalau divisi kan tergantung dari divisinya masing-masing ya. Izin sudah dokter. Oh sudah. Sudah ada ketentuan? Sudah, ketentuannya sudah dok. Nanti menunggu untuk stafnya ada yang setuju atau tidak untuk dilakukan Zoom dok, untuk sebagai penelaah sama moderator. Oh, makalah dikirim via email dokter. Ya bagus lah, nggak repot kamu. Ya sudah kalau gitu. Kalau divisi, di divisi saya Teaterkom dan NU itu tetap ada perbaikan ya. Krisna sama Dagdo nanti dikirim email. Nanti yang punya Krisna kemarin sudah saya perbaiki, coba direspon. Kan tetap jadi dikumpulkan kan itu tulisan divisi? Dikumpulkan dokter jadi satu. Ya, artinya tetap harus dikoreksi. Ya. Ya, dokter. Ya. Enggak keberatan kan? Enggak dokter. Tidak dokter. Nah, akan kami emailkan dokter. Ya, untuk belajar menulis ya. Ya sudah. Ya. Terima kasih. Saya tutup aja. Atau gimana? Bu Krisna yang tutup weh. Terima kasih atas bimbingannya untuk presentasi tinjauan pustaka dan jurnal hari ini, dokter. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dilanjutkan dengan presentasi Dr. Zulfikar. Terima kasih. Monggo.